petugas BPJS 1 dari BPJS Kesehatan Cabang Kudus. Halo teman-teman. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kak. Kak Nur Heri, dari mana ini Kak asalnya? Bentar Mbak, kita coba sini. Kali ini kita kenalan yuk dengan petugas BPJS 1. Halo Kak. Sebenarnya apa sih BPJS 1 itu Kak? Oke, BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Jadi kalau kita di BPJS Kesehatan, ini semua BPJS Kesehatan ya teman-teman ya, itu punya yang namanya staf pengaduan di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu kita punya staf pengaduan yang biasanya disebut BPJS 1, BPJS siap membantu. Kita teman-teman BPJS 1 itu di kantor cabang Kudus ada 5 staf BPJS 1 yang memang tersebar ke semua rumah sakit di KC Kudus, karena KC Kudus sendiri itu kan membawahi di Kabupaten Kudus sendiri ke Kabupaten Jepara sama Kabupaten Grobogan, seperti itu teman-teman. Sebenarnya tugas BPJS 1 itu menangani keluhan ya Kak yang ada di rumah sakit. Oke, iya Kak. Jadi kalau BPJS 1 itu lebih ke dilepas aja Kak sih. Kalau BPJS 1 itu lebih ke menangani pengaduan dan permintaan informasi atau yang biasa membantu gitu di rumah sakit. Jadi staf BPJS 1 itu memang tugasnya buat menangani pengaduan dan pemberian informasi di rumah sakit. Dia biasanya manggilnya apa teman-teman? Boleh. Atau kak aja ya. Oke. Biasanya tuh peserta tuh nanya tentang apa ya Kak? Oke, kalau di rumah sakit sih pertanyaannya beragam ya Kak. Jadi kalau di rumah sakit tuh biasanya yang paling sering ditanyakan tuh antrian sih. Antrian online buat ke poli kalau rawat jalan ataupun ini ya di rawat inap ya. Kalau rawat inap kan nanti saya dapat kamarnya itu sesuai nggak ya, terus ada batasan hari nggak ya, seperti itu mungkin ya Kak. Kalau pertanyaan teman-teman atau peserta yang kebanyakan yang ada di rumah sakit. Terus ini ada komen Kak dari Kak Putri. Kak, kenapa kalau bayar BPJS-nya di akhir bulan kena denda ya? Itu yang sering ditanyain nggak sih Kak yang di rumah sakit? Iya, salah satu yang sering ditanyain juga sih Kak. Jadi salam kenal Kak Putri. Jadi tadi pertanyaannya kenapa kalau bayar BPJS di akhir bulan kena denda ya? Jadi kalau BPJS itu khususnya untuk segmen mandiri itu kan premi atau tagihan itu harus dibayarkan setiap bulan Kak. Jadi kalau bisa itu tanggal 1 sampai maksimalnya tanggal 10 setiap bulan di bulan berjalan. Namun kalau mungkin kelupaan itu bisa membayar tetap di bulan yang sama, itu tidak kena denda gitu. Jadi kalau tadi Kak Putri bertanya kok kena denda, itu enggak. Jadi kalau akhir bulan seperti ini Kak, tanggal 31 itu di BPJS Kesehatan memang ada maintenance rutin. Jadi kalau kakaknya itu bayarnya memang di akhir bulan bisa jadi, apalagi lebih dari jam 3 ya Kak, itu karena kita kan sudah tutup layanan ya, jadi itu nanti akan terkendala di perhitungan preminya kayak gitu. Jadi masuknya itu nggak langsung real time Kak ke banknya BPJS Kesehatan itu. Jadi karena nggak real time itu bisa diprosesnya biasanya 1 kali 24 jam. Makanya baru kebacanya membayar itu di bulan selanjutnya, di awal bulan gitu. Kalau besaran dendanya tuh berapa Kak biasanya? Kalau denda itu tergantung sama jumlah tunggakan ya Kak. Jadi kalau misalkan tunggakannya itu 5 bulan, itu tidak bisa disamakan dengan tunggakannya yang sudah 2 tahun atau lebih. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu kita nagihkannya cuman maksimal 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja Kak. Begitu. Terus untuk denda layanan itu hanya muncul saat peserta atau pasien itu menggunakan layanan BPJS Kesehatan di rawat inap. Jadi kalau rawat jalan atau di fase pertama nggak ada Kak. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang sudah join live.
Ada komen dari Kak Siva Heju, Infolocker Kak. Kalau Infolocker bisa cek di Talentix ID ya Kak. Kalau bingung Talentix di mana, bisa coba follow Kak Instagram resmi BPJS Kesehatan RI yang sudah verified. Nanti biasanya akan ada informasi di situ. Mungkin ada yang lain Kak? Kak Nuna, Kak kalau mau mencairkan JMO langsung ke kantor apa gimana ya Kak? Oke, Kak Nona mohon maaf. Jadi kita ini sesuai background ya Kak. Ini kita BPJS Kesehatan. Jadi BPJS ada 2 Kak, BPJS Kesehatan sama BPJS Tenaga Kerja. Mungkin yang Kak Nona maksudkan tadi JMO atau Jaminan Hari Tua itu programnya di BPJS Ketenaga Kerjaan. Loker minimal apa Kak? Minimal S1 ya Kak. Ada komen dari Kak Au, Kak emang ada pemutihan ya? Untuk saat ini kami masih menunggu informasi resmi ya Kak, masih menunggu peraturan dari pemerintah juga melalui peraturan presiden, soalnya sampai sekarang belum ada. Oke, itu rame banget ya Kak beritanya ya. Oke, jadi teman-teman semua mungkin bisa menunggu informasi resminya kembali. Kalau sudah disahkan sama Perpres, mungkin nanti ada berita resminya juga ya di Instagram seperti itu atau platform yang lain. Kak Nindut, Kak kalau udah resign BPJS masih aktif itu harus bayar mandiri ya? Oh iya Kak, jadi kalau sudah resign dari tempat kerja sebelumnya, kan otomatis dinonaktifkan Kak sama tempat kerjanya ya dari perusahaan tersebut. Jadi Kakak kalau mau menggunakan BPJS kembali harus mengaktifkan kembali, bisa ikut sebagai peserta mandiri Kak. Seperti itu. Nanti kalau mau beralih ke peserta mandiri bisa datang ke kantor BPJS setempat atau ke mall pelayanan publik. Atau lewat sini juga bisa Kak. Oh iya, ini ada nomornya ya Kak, di pojok kanan atas ini nomor WA Pandawa juga bisa. Tapi selama belum direaktivasi kembali, masih nonaktif Kak statusnya, jadi tidak usah bayar nggak apa-apa. Izin bertanya Kak, iya Kak Hening. Silakan Kak Hening. Kak BPJS kelas 1 bayarnya berapa ya? Oke, jadi kalau BPJS Mandiri itu kelas 1 preminya itu 150.000 per orang per bulannya, kelas 2 100.000 per orang per bulannya, kalau kelas 3 35.000 per orang per bulannya Kak. Seperti itu, tinggal dikalikan aja satu kakaknya Kakak itu ada berapa. Iya. Ini ada komen dari Kak Yipi Kak. Kak kalau BPJS kelas 3 itu vaskesnya di puskesmas ya? Jadi kalau vaskes itu terserah Kak, mau ke dokter keluarga, klinik ataupun puskesmas boleh bebas, karena BPJS Mandiri itu bebas menentukan haknya, itu haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang mandiri, bebas memilih vaskes di mana aja. Tapi kalau BPJS-nya itu terdaftarnya dari bantuan pemerintah Kak, atau yang teman-teman biasa taunya PBI ya, atau KIS itu ya Kak ya. Jadi itu PBI wajib memang vaskesnya harus di puskesmas setempat. Seperti itu Kak. Mbak, aplikasi JKN saya kok nggak bisa dibuka ya Kak Full. Oke Kak Full, mungkin dimana ya, nanti Kak? Bisa dicek dulu aplikasi mobil JKN-nya itu tidak bisa dibukanya itu sudah pernah punya akun atau belum. Kalau sudah pernah punya akun mobil JKN sebelumnya terus kakaknya lupa password, nanti bisa reset password aja Kak. Di mobil JKN itu ada lupa password, nanti diklik, nanti verifikasi bisa lewat SMS atau lewat email. Kalau lewat SMS itu memang harus nomornya itu nomor yang sama yang didaftarkan sama di BPJS Kesehatan, itu ada pulsanya minimal 5.000 Kak. Gitu. Tapi kalau misalkan nomornya sudah berubah, monggo nanti bisa chat di WA Pandawa itu ya Kak ya. Ya, di perubahan data ya Kak. Oke, di perubahan data. Ada komen lagi nih Kak dari yang hilang. Kak misal dulu pakai kelas 2 terus ini yang di-on-kan kelas 3 jadi harus dilunasi tunggakan kelas 2 ya Kak. Mohon maaf Kak, dia bisa diulangi lagi. Misal dulu pakai kelas 2 terus di-on-kan kelas 3 jadi harus dilunasin tunggakan yang kelas 2 dulu ya Kak. Oke, jadi Kak yang hilang. Kak yang hilang. Jadi kalau misalkan dulunya itu kelas 2, itu mungkin maksudnya di perusahaan ya Kak sebelumnya ya. Jadi kalau dulunya di perusahaan, terus sudah nggak kerja di perusahaan tersebut kan otomatis sudah nonaktif ya Kak. Jadi nanti bisa dialihkan ke mandiri, ikut sesuai kelasnya yang sekarang. Misalkan maunya kelas 3 nggak apa-apa, itu tidak harus membayar
selama non-aktif. non-aktifnya Kak gitu. Jadi Kakak bisa bayar kelas 3-nya itu mulai dari bulan pertama gitu. Nanti ada masa tunggunya 14 hari. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Muhasabah. Apa sama jumlah denda nominalnya dengan semua diagnosis? Oke, jadi Kak muhasabah untuk denda itu memang keluarnya kan saat rawat inap. Jadi kalau nanti rawat inap itu tergantung diagnosanya. Jadi kalau diagnosanya misalkan DBD itu pasti beda dengan diagnosanya penyakit stroke misalkan ya Kak. Jadi seperti itu nanti tergantung besaran nominal dendanya itu tergantung sama jumlah bulan menunggak dikalikan dengan diagnosanya. Seperti itu Kak. Nanti yang menghitungkan dari rumah sakitnya. Ada komen lagi Kak dari Kak L. Kak, kalau mau lahiran normal di rumah sakit pakai BPJS bisa enggak ya? Karena BPJS selama ini sangat membantuku. Oke, terima kasih banyak Kak L atas respon review, apresiasi positifnya ya. Jadi kalau lahiran normal di rumah sakit ya Kak ya, itu bisa saja, tapi dengan catatan Kak, memang harus sesuai dengan indikasi medis. Artinya Kakak itu tadi misalkan saat masuk ke rumah sakit melalui IGD itu dalam kondisi emergensi atau gawat darurat. Jadi kalau sudah misalkan ada perdarahan atau sudah ada tanda-tanda persalinan yang intens, itu monggo nanti masuk aja ke IGD di rumah sakit terdekat. Nanti kalau dokternya memang kata dokter yang memeriksa itu, oh ini sudah bukaan lengkap siap persalinan, pasti tetap dilayani Kak di rumah sakit tersebut dan bisa nanti dijaminkan oleh BPJS Kesehatan. Dengan catatan BPJS-nya harus aktif ya Kak. Lanjut Kak Dia mungkin. Kak, kalau mau ganti nomor yang tercantum di JKN gimana? Oke, bisa Kak. Nanti menghubungi nomor WA Pandawa saja ya Kak ya. Di sebelah sini ya Kak. Nanti bisa pilih menu administrasi, kemudian klik link yang diberikan, lalu pilih di perubahan data. Oke. Dari kelas 1 naik ke VIP, hitungannya gimana Kak? Oke. Kak Istita. Jadi Kak Istita nanti kalau dari kelas 1 naik ke VIP itu selisih biayanya yang dibayarkan itu maksimal 75% dari inasi bisnis kelas sebelumnya yaitu kelas 1. Jadi nanti tergantung di rumah sakit tersebut itu Kakak waktu di rumah sakit nanti diagnosanya apa, nanti diselisihkan habisnya berapa gitu Kak. Jadi bukan nyuwun sewu, bukan hanya untuk membayar kamarnya saja ya Kak. Jadi semua tindakannya yang all in seperti itu. Jadi nggak ditentuin Jadi ya nggak Kak, ditentuin ya, berapa. Betul gitu. Nanti untuk info lebih lengkapnya kemarin di Instagram resmi BPJS Kesehatan RI sudah memasang atau memberikan informasi secara jelas Kak. Nanti izin dicek ya Kak di Instagram kita di BPJS Kesehatan RI yang sudah verified. Postingan terbaru mungkin 2 hari yang lalu itu sudah ada jelas. Mungkin kalau kakaknya tadi masih belum jelas dari hasil live ini bisa membaca di Instagram itu ya Kak. Begitu Kak Istita, semoga menjawab ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak IDP. Kak, BPJS suami ada tunggakan dari PT udah 2 tahun keluar, aku dan anak mau bikin BPJS kok nggak bisa ya? Oke, dari Kak IDP. Oke Kak, mungkin kalau sudah off dari perusahaan tersebut, itu kan artinya sudah nonaktif ya Kak. Jadi kalau misalkan mau dialihkan ikut peserta mandiri itu bisa. Nanti Kakak bisa datang ke BPJS setempat atau lewat WA Pandawa. Nanti itu langsung dialihkan Kak. Kalau sebelumnya itu belum pernah dialihkan ke peserta mandiri, itu nanti tidak perlu membayar selama masa tunggakannya. Seperti itu. Jadi tapi masih ada masa tunggunya 14 hari ya Kak. Ini kendalanya di mana ya Kak? Kalau boleh tahu kok nggak bisa? Kak IDP. Ini udah ya Kak. Kak, aku ada tunggakan 2 orang, tiba-tiba naik jadi 4 orang, solusinya. Oke. Kak Tio. Jadi Kak Tio mungkin itu karena kakaknya bayar 2 bulan berjalan Kak gitu. Jadi kadang yang kita nggak sadar itu oh ini seperti hari ini kan tinggal 31 Oktober ya Kak Dia ya. Iya. Jadi itu kita merasa Oktober sudah bayar atau kita mungkin sudah melakukan pembayaran tapi nyuwun sewu gagal. Jadi akhirnya pas besok tanggal 1 November itu kita bayar keluarnya jadi 4
gitu kan. Kalau satu kakak tadi yang terdaftar 2 orang, jadi harusnya 2 orang, misalkan 100.000 kali 2 200.000, kok besok keluar 400.000, itu kemungkinan besar kakaknya yang bulan sebelumnya itu belum terbayarkan. Bisa jadi kalau memang sudah membayar itu gagal, atau kalau sudah ada bukti bayarnya itu belum masuk ke rekeningnya BPJS Kesehatan, Kak. Jadi kalau teman-teman semua ini kalau misalkan bayar BPJS Mandiri, preminya itu di kanal non bank, misalkan lewat Alfamart, Indomaret, ataupun lewat Briling seperti itu, teman-teman mungkin bisa diminta struk atau bukti bayarnya, Kak Dia. Jadi lebih amannya seperti itu. Kalau terjadi miskomunikasi atau ternyata memang sudah mengeluarkan uang, sudah membayar tapi kok ternyata belum bisa dipakai, nanti eviden itu yang kita minta, Kak, untuk menjadi dasar agar bisa ditindaklanjuti seperti itu, Kak. Semoga menjawab ya, Kak. Ada komen lagi, Kak, dari Mikjus. Kak, kalau mau buat BPJS di mana ya? Puskesmas apa balai desa? Kak Mikjus mau buat BPJS yang segmen apa, Kak? Segmen mandiri apa segmen PPI? Kalau mandiri bisa di mana, Kak? Kalau mandiri bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau MPP, Mall Pelayanan Publik, atau lewat WA Pandawa ini, Kak, nomornya. Iya, tapi kalau misalkan mau ikut bantuan pemerintah nanti bisa membawa surat pengantar dari desa dulu, nanti dibawakan ke dinas sosial setempat, Kak, seperti itu. Jadi syaratnya itu surat keterangan dari desa, betul. Kemudian KK, KTP, dan foto rumah ya, Kak. Iya. Nanti pengajuan di dinas sosial. Dia kurang sini nggak sih? Bu Ida, Kak, aplikasi JKN aku kok nggak bisa dibuat daftar online Vaskes pertama ya? Padahal dulu bisa kok. Oke, mungkin untuk Bu Ida, Vaskes pertamanya kalau boleh tahu di mana ya, Bu? Kalau misalkan memang notifnya itu gagal tersambung ke server. Atau ada notif yang lain, atau keluar ada tulisannya F1 misalkan, Ibu nanti bisa lapor ke BPJS setempat untuk kita bantu koordinasikan ke Vaskes pertamanya. Itu biasanya terjadi karena Vaskes pertamanya itu mengupgrade bridgingnya, atau bahkan juga masih ada error sistem di Vaskesnya sendiri, Bu. Seperti itu, Bu Ida. Semoga menjawab ya, Bu Ida. Ada komen lagi nih, Kak, dari Kak Widya. Kak, kalau BPJS pemerintah udah mati bisa diaktifkan lagi tidak ya? Oke, untuk Kak Widya, kalau BPJS-nya sudah nonaktif dari bantuan pemerintah, mau diaktifkan lagi bisa. Kalau misalkan mau ikut ke bantuan pemerintah lagi, silakan nanti bawa surat pengantar dari desa, dibawa ke dinas sosial setempat, atau kalau misalkan mau alih ke mandiri, bisa langsung ke WA Pandawa ya, Kak. Nomornya ada di sini ya, Kak. Ada komen lagi, Kak, dari Kak Endit, caranya input NIK BBL di JKN mobil bagaimana ya, Kak? Oke, untuk Kak Endit, input NIK BBL itu tidak bisa dilakukan mandiri, Kak. Jadi nanti kalau memang sudah bayi baru lahir tersebut sudah didaftarkan dari rumah sakit atau Vaskes, waktu kakak persalinan itu nanti segera konfirmasi ke BPJS Kesehatan setempat atau lewat WA Pandawa. Nanti butuh kakak yang update, kakak yang baru maksud saya, kalau sudah ada nama adik bayinya, nanti bisa kita bantu update namanya, atau bisa menghubungi WA Pandawa ya, Kak ya. Nomornya di sini ya, Kak. Nanti pilih menu administrasi aja. Ada yang lain, Kak Dea? Kak, nonaktifkan BPJS Mandiri bisa nggak? Dari Kak siapa itu? Dari Kak Vina. Oke, Kak Vina, untuk BPJS Mandiri itu bisa dinonaktifkan kalau pesertanya itu sudah meninggal atau pindah kewarganegaraan ya, Kak. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang kerja atau studi ke luar negeri, bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk kita nonaktifkan sementara sampai yang bersangkutan itu kembali lagi ke Indonesia, nanti bisa diaktifkan kembali. Kak. Ada komen lagi, Kak, dari Mom Putra. Saya BPJS Mandiri tapi di surat keterangan di rumah sakit BPJS PPI. Itu gimana ya, Mbak? Oke, dari Mom Putra, maksud surat keterangan dari rumah sakit itu apa ya, Kak? Apakah itu tertera di surat kontrol atau surat izin waktu kakaknya minta surat keterangan dari rumah sakit? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, Mom Putra. Udah. Oh iya, belum.
Kak, tak jawab. Kak, hai. Kak, hari ini aplikasi JKN nggak bisa atau gangguan gitu ya? Iya, Kak. Jadi kalau di BPJS Kesehatan di akhir bulan seperti hari ini tanggal 31 itu kita ada maintenance rutin yang akan mengakibatkan penurunan performa. Jadi kalau aplikasinya kita bukan hanya mobil JKN itu setelah pukul 15 itu sudah mulai melambat gitu. Nanti bisa dicoba lagi besok tanggal 1 mulai pukul 6 gitu. Dicoba berkala ya Kak untuk aplikasi mobil JKN-nya. Ada komen lagi Kak dari Kak Aprilia, Kak kalau BPJS nunggak udah lama itu bisa ditutup aja nggak? Oke, untuk sekarang ini Kak Aprilia Lesmana belum bisa. Jadi kalau sudah nunggak sudah lama itu lamanya berapa tahun dulu atau berapa bulan. Kalau misalkan jadi di BPJS Kesehatan itu hanya menagihkan di 2 tahun plus 1 bulan berjalan Kak. Kalau misalkan tunggakannya itu lebih dari 2 tahun, yang kita hitung dari BPJS hanya 2 tahun plus 1 bulan berjalan Kak, atau 25 bulan. Nanti kakaknya bisa melunasi sesuai dengan kelas lamanya, misalkan kelas 1 seperti itu, nanti dikali 25 bulan dikalikan dengan jumlah anggota keluarganya Kak. Kita juga sekarang ada program baru ya Kak? Program rehab Kak. Iya. Itu nanti bisa daftar. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Nanti kakaknya bisa daftar atau bahasanya nyicil ya Kak. Nanti kakaknya bisa daftar lewat aplikasi mobil JKN. Nah di mobil JKN itu juga ada simulasi untuk bayar cicilannya ya Kak. Jadi bisa dicoba aja. Kak kalau mau mana ya tadi? Ada komen dari Kak Dani, Kak kalau dari BPJS penerima upah mau pindah BPJS Mandiri gimana caranya? Oke Kak Dani, nanti bisa menghubungi WA Pandawa atau datang ke kantor BPJS setempat atau ke mall pelayanan publik di kotanya. Nanti dipindahkan dari BPJS perusahaan yang lama sudah nonaktif ke BPJS yang baru, yang mandiri ya Kak ya. Untuk kelasnya kalau dulunya di kelas 2 atau kelas 1, nanti peserta mandirinya bisa milih kelas yang bebas atau kelas yang berbeda dengan kelas yang sebelumnya Kak. Kalau statusnya masih bekerja nggak bisa dipindah ya Kak memang. Betul. Hanya bisa dipindah kalau pas sudah nonaktif. Ada komen dari Kak Jalu, Kak mau masukin suami saya guru, bagaimana Kak prosedurnya? Oke, untuk Kak Jalu mungkin kalau guru saat ini P3K ya mungkin ya. Jadi kalau P3K untuk menambahkan anggota keluarga yang sesuai kakak, misalkan suami atau anak, nanti bisa menghubungi BKD-nya dulu untuk menanyakan leger gajinya dulu. Kalau misalkan memang sudah update leger gaji terbaru beserta SK-nya sudah ada, nanti bisa disampaikan ke kami ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau biasanya P3K itu sudah diakomodir Kak, iya, sama BKD setempat. Jadi kalau satuan guru di SD atau SMP mana itu biasanya sudah ada satu PIC yang mengelola. Nanti coba dicari infonya dulu ya Kak di tempat sekolahnya kakak. Kan itu untuk guru P3K ya Kak. Misal kalau guru TK atau guru yang belum P3K gimana itu Kak caranya? Untuk menambahkan anggota keluarganya Kak Dea. Iya. Jadi kalau yang belum P3K itu misalkan guru TK itu biasanya tetap terdaftar di BPJS Kesehatan, ikutnya itu segmen pekerja penerima upah juga. Nanti bisa disampaikan ke PIC atau yang memang megang untuk tambah kurang atau mutasi karyawannya, nanti biar disampaikan ke RO kami Kak. Gitu. Jadi lewatnya satu pintu Kak, jadi nggak masing-masing pekerjanya untuk melapor ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada komen dari Kak Iwan. Halo Kak, halo, kalau kakek nenek nggak punya HP gimana, nggak bisa berobat gimana? Halo Kak Iwan, mungkin maksudnya HP buat daftar online ya? Iya. Jadi kalau antrian online itu memang
di BPJS Kesehatan sekarang pakainya aplikasi Mobil JKN Kak untuk ke semua vaskes, baik FKTP maupun rumah sakit, FKRTL. Tapi kalau misalkan memang orang tua, lansia seperti itu memang tidak membawa handphone Android, kita bisa menyarankan kalau pakai handphone anaknya atau misalkan handphone pengantar gitu Kak, dari walinya beliau gitu. Atau kalau misalkan memang tidak tinggal bersama dengan anak atau cucunya seperti itu yang lebih muda, nggak apa-apa Kak, tetap bisa berobat, datang saja ke vaskesnya, nanti daftarnya itu tidak perlu online, tetap onsite gitu Kak, tetap bisa ya, jadi tidak ada penolakan. Tetap dilayani ya Kak, nanti tinggal menunjukkan KTP aja Kak. Ada komen dari Kak Iif, pernah ngurus di BPJS Kudus, pelayanannya satset. Terima kasih Kak Iif. Ada komen lagi, Kak, mertuaku punya BPJS Mandiri, kenapa tes gula bayar terus kalau obatnya nggak ada? Oke, dari Kak Dinoke ya. Oke Kak Dinoke, mungkin itu tesnya itu kita minta informasi lebih lanjut, tesnya itu di mana ya Kak? Apakah di rumah sakit atau di FKTP atau ke apotek langsung seperti itu Kak? Apakah sebelumnya ada indikasi medis diabetes atau gimana Kak? Betul. Soalnya membutuhkan informasi lebih lanjut memang Kak. Ada komen dari Kak Nanda, Kak punya ortu awalnya mandiri, terus sekarang status PBI, nah perlu ganti vaskes 1 nggak ya? Awalnya mandiri ya Kak, sekarang PBI. Kalau misalkan memang saat ini sudah diaktifkan ikut bantuan pemerintah, itu biasanya vaskesnya sudah disesuaikan Kak, artinya sudah berpindah ke puskesmas. Tapi kalau misalkan belum beralih ke vaskes puskesmas, nanti bisa dialihkan sendiri Kak lewat mobil JKN ke puskesmas atau nanti menghubungi kantor cabang setempat untuk kita bantu ganti pindah vaskes yang sesuai ya Kak. Takutnya kalau vaskesnya itu masih vaskes yang sebelumnya kita kan nggak tahu ya vaskes sebelumnya itu apakah vaskes khusus untuk peserta di badan usaha tertentu, itu berarti tidak bisa ke sana lagi Kak, seperti itu. Jadi harus disesuaikan ya, diupdate ya Kak. Kalau mau ngecek vaskesnya bisa di aplikasi Mobil JKN ya Kak. Ada komen dari Kak Emput, Kak, kalau mau ngambil uang JKN apa harus ada surat dari pabrik? Oke Kak Emput ya. Jadi Kak Emput itu tadi sudah kita sampaikan kalau kita BPJS Kesehatan. Iya. Jadi kalau uang mungkin kaitannya sama uang itu nanti ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau BPJS Kesehatan hanya mengcover pelayanan kesehatan aja Kak. Pelayanan medis saja Kak. Ada komen dari Kak Abdul, bikin BPJS langsung ke kantor cabang bisa cepet nggak Kak? Oke. Kak Abdul kalau domisilinya di Kudus bisa langsung ke mall pelayanan publik yang ada di Pendopo ya Kak. Di situ ada stand BPJS Kesehatan, insya Allah cepat juga. Kalau Kakak Abdul juga ada domisili di Kudus, kita setiap hari Minggu buka pelayanan di CFD Kak, nanti bisa datang ke sana. Biasanya kita kalau nggak di depan KFC, ada di depan Pendopo atau di depan masjid Kak, gitu. Besok hari Minggu juga ada pelayanan di Car Free Day. Jadi kalau Kak Abdul belum sempat di hari weekdays, ya bisa ke CFD di hari Minggu. Kak Wiwit, Kak kalau mau aktifin BPJS kemana? Oke, mungkin sebelumnya sudah punya BPJS Kesehatan dan nonaktif ya Kak. Jadi kalau BPJS-nya itu sudah nonaktif, mau beralih segmen atau mau mengaktifkan kembali Kak, bahasanya nanti bisa lewat WA Pandawa. Itu nggak perlu datang ke kantor cabang, nggak perlu tatap muka. Nanti bisa pilih menu administrasi ya Kak Dea ya, untuk dialihkan ke mandiri seperti itu Kak. Untuk nomor Pandawa ada di sebelah sini ya Kak. Kak ada komen lagi dari Kak Asadia. Gaji pokok ASN tiap bulan udah dipotong 1% dan tiap kali TPG cair juga dipotong 1% per bulan, berarti tiap bulan dipotong 2%. Oke Kak, siapa? Kak Asadia. Kak Asadia. Jadi untuk BPJS dari segmen
ASN tadi ya Kak, ASN itu memang dipotongnya 1% Kak. Jadi kalau kakaknya itu sebagai ASN dipotongnya 1%. Kalau mau lebih lanjut detailnya itu bisa dicek di leger gajinya Kak. Iya. Jadi kan kalau ASN Nyun Sewu ada leger gajinya ya Kak, nanti coba ditanyakan dulu ke bendahara gajinya itu untuk rinciannya seperti apa. Takutnya kalau misalkan 2% itu kakaknya Nyun Sewu ada menanggung peserta tambahan, mungkin orang tuanya atau mertua seperti itu. Iya. Semoga menjawab ya Kak. Kak ada komen lagi dari Kak Hani. Kak, benarkah kalau masih kuliah harus bawa surat aktif kuliah buat memperpanjang BPJS di umur 20 tahun? Oke, betul sekali Kak Hani. Jadi kalau ikut orang tua sedangkan kitanya masih kuliah itu hanya bisa berlaku sampai usianya 20 tahun. 21 tahun, maaf Kak. Jadi kalau sudah lebih dari 21 tahun, nanti kakaknya jika memang masih menempuh pendidikan tinggi, itu bisa diaktifkan dengan melampirkan surat keterangan kuliah dari universitas atau dari kampusnya, nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan setempat, kita bisa mengaktifkan sampai usianya 25 tahun dengan catatan nanti per tahunnya perlu update surat keterangannya. Begitu Kak. Untuk ngurusnya juga bisa di WA Pandawa ya Kak, jadi nggak perlu ke kantor. Kalau BPJS bantuan pemerintah bisa pindah ke vaskes selain puskesmas nggak ya Kak? Dari Kak Sunshine. Oke, jadi kalau Kak Sunshine, BPJS yang dibantu pemerintah itu memang vaskesnya biasanya diarahkan ikut ke pemerintah juga Kak, jadi di puskesmas seperti itu ya Kak. Jadi insya Allah vaskes kita, puskesmas, klinik, dokter itu semuanya sama Kak, tetap melayani peserta, tidak ada yang membeda-bedakan seperti itu. Jadi kalau dari bantuan pemerintah memang ke puskesmas ya Kak. Sunshine ya tadi ya. Iya. Semoga menjawab. Ada komen lagi Kak dari apa ini? Dari bahasa Korea. Kak, prosedur lahiran pakai BPJS Kesehatan gimana alurnya ya? Oke, jadi dari Kak yang saya juga nggak tahu username-nya itu nanti bisa persalinan kalau mau pakai BPJS ya Kak. Jadi kalau persalinan itu monggo nanti Kakak selama hamil itu periksa dulu ke vaskesnya. Jadi kalau Kakak vaskesnya di klinik nanti bisa periksa ke kliniknya, termasuk nanti dicek setiap bulan ada ANC. Nanti kalau misalkan persalinannya bisa normal, bisa dilakukan di klinik atau ke bidan jejaringnya, nanti sudah diinfokan sama kliniknya Kak. Tapi kalau ternyata waktu mau lahiran itu posisi kliniknya itu tidak buka, misalkan malam hari, kan kita namanya persalinan tidak tahu ya Kak jamnya ya, kan kita hanya dikasih info dari dokternya mungkin HPL. Kalau misalkan nanti memang kondisinya tidak memungkinkan datang ke vaskes pertamanya, nanti bisa ke IGD di rumah sakit terdekat, nanti bisa dijamin dengan BPJS Kesehatan dengan catatan sesuai indikasi medisnya Kak. Artinya memang sudah waktunya untuk melakukan persalinan. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kak. Semoga persalinannya lancar juga. Amin. Ada lagi Kak dari Kak Nailul. Kalau akunya lupa password login, gimana caranya ya? Soalnya Gmailnya ganti juga. Ini maksudnya di aplikasi mobil JKN ya Kak? Ya, jadi kalau aplikasi mobil JKN-nya lupa password dan memang sudah ganti untuk nomor handphone atau emailnya, nanti bisa menghubungi WA Pandawa ya Kak, di nomornya atas di sebelah sini ya Kak. Di menu administrasi, menu perubahan data peserta. Jadi nggak usah datang ke kantor BPJS Kesehatan. Ada lain Kak Dia? Oh, yang join sudah banyak ya Kak Dia ya. Ini ada komen lagi Kak dari Kak Sweety. Kak, awalnya ibuku ikut BPJS pemerintah. Nah, kemarin dapat surat dari BPJS suruh mandiri. Terus bagaimana itu? Oke Kak Sweety, mungkin suratnya itu dari BPJS mana? Mungkin terus disampaikannya lewat apa ya Kak? Jadi mungkin kalau melalui WA atau email seperti itu bisa dicek dulu apakah ini memang informasi yang benar atau tidak. Jadi kalau dari kalimatnya Kak Sweety tadi mungkin sebelumnya ikut dari pemerintah dan saat ini posisinya nonaktif mungkin ya Kak. Jadi dari BPJS Kesehatan ada reminder untuk segera mengaktifkan kembali ikut ke mandiri, kepesertaan mandiri seperti itu Kak. Jadi nanti kakaknya bisa cek dulu
kalau mau ngecek kepesertaan ini masih aktif atau tidak, bisa ke WA Pandawa ya Kak. Nanti dicek dulu pakai nomor induk. Nanti kalau misalkan memang sudah benar nonaktif, kakaknya bisa segera alih ke peserta mandiri. Seperti itu ya Kak. Kalau udah punya aplikasi mobil JKN juga bisa dicek di situ ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Mamata, bagaimana cara mengaktifkan KIS yang tiba-tiba tidak ditanggung Kak? Oke. Mungkin maksudnya PBI ya Kak? Iya, jadi kalau misalkan Kak Mamata ya. Jadi kalau misalkan BPJS-nya sebelumnya itu dibantu dari bantuan pemerintah, saat ini sudah nonaktif, kakak bisa mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS-nya ikut ke peserta mandiri. Nanti bisa menghubungi WA Pandawa, nomornya di pojok atas. Atau nanti bisa kalau misalkan mau ke bantuan pemerintah lagi, bawa surat pengantar dari desa dulu Kak, nanti disampaikan ke dinas sosial setempat. Seperti itu Kak Mamata. Semoga menjawab ya Kak. Kak dia boleh izin minum dulu nggak? Silakan Kak. Ada komen dari Kak Ira Triani, pas berobat di Puskes, katanya terdaftar di BPJS gratis. Biar punya kartunya gimana Kak? Kak Ira, sekarang kami sudah tidak mencetak kartu ya Kak. Jadi sekarang pakainya KTP aja. Kalau kakaknya tetap mau nyetak kartu, bisa dari aplikasi mobil JKN. Nanti di situ ada kartu digitalnya. Nah itu bisa dikirimkan lewat email. Kemudian kalau mau di print sendiri ya bisa Kak. Oke, tapi Kak Ita tadi ya, Kak Ita ya? Kak Ira. Kak Ira, iya. Jadi Kak Ira gak perlu untuk ngeprint sebenarnya Kak. Jadi kalau di Vaskes atau butuh pelayanan kesehatan seperti itu, kita atau Vaskes itu nggak pernah minta lagi fisik kartu BPJS-nya mana. Jadi pakai KTP aja sudah cukup gitu. Disebutkan NIK-nya aja udah cukup Kak. Seperti itu Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Intan. Mau tanya Kak, JKN saya kok udah nggak aktif, nggak bisa masuk, padahal NIK sama kata sandi sudah benar. Oke, mungkin baru dicoba hari ini tadi ya Kak ya. Jadi kalau hari ini tadi seperti yang sudah kami sampaikan, kalau di BPJS Kesehatan akhir bulan itu ada maintenance Kak. Mungkin tadi masih batuk-batuk ya Kak aplikasinya ya. Jadi belum berhasil masuk, nanti izin besok maksud saya izin bisa dicoba kembali untuk masuk ke aplikasi mobil JKN ini ya Kak. Jadi kalau masih nggak bisa, mungkin nanti bisa dipastikan aja penulisan passwordnya atau kode kapcanya itu sudah benar sesuai. Kalau password mobil JKN itu harus ada huruf besar, huruf kecil, sama kombinasi angka Kak. Seperti itu. Nanti izin dicek lagi ya Kak. Semoga menjawab ya Kak Intan. Ada komen dari Kak R, Kak BPJS Mandiri saya nonaktif dan ada tunggakan, gimana solusinya untuk pemutihan? Untuk pemutihan kami belum bisa jawab ya Kak, karena belum ada peraturan resmi dari pemerintah, belum ada peraturan presidennya juga, jadi menunggu itu dulu. Untuk BPJS Mandiri yang menunggak bisa dilunasi Kak, kalau enggak kita ada program baru Kak, namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap atau bisa disebut nyicil ya Kak. Nanti bisa disesuaikan maunya bayarnya berapa lama gitu ya Kak dia ya, misalkan mau 6 bulan seperti itu. Untuk simulasi tagihannya bisa dicek mandiri melalui aplikasi mobil JKN ya Kak, nanti bisa disesuaikan. Ada komen lagi Kak dari Kak Riung sih, Kak kalau mau ganti nomor HP gak aktif terus tapi lupa nomor HP sama nomor JKN-nya gimana caranya? Oke, jadi bisa disampaikan saja Kak nanti ke kita melalui WA Pandawa, nomornya di pojok kanan atas itu. Nanti disampaikan nomor yang terbaru aja Kak. Nanti dipilih menu administrasi, menu perubahan data peserta, menu perubahan, nanti bisa disampaikan nomor yang saat ini terbaru atau nomor aktifnya ya Kak. Nanti untuk pindah password atau ubah passwordnya bisa melalui nomor SMS yang baru. Tapi kalau kakak kesulitan bisa langsung datang ke mall pelayanan publik ya Kak. Bisa. Bayarnya apa? enggak naik bayarnya ya.
ditanggung bisa Kak diaktifkan. Mungkin dari Kak Rifa Arifa, Iya. Kak BPJS KIS tertulis tidak ditanggung, bisakah diaktifkan kembali di kantor? Jadi kalau Kak Rifa mau mengaktifkan kembali BPJS yang sebelumnya terdaftar dari bantuan pemerintah, mau diaktifkan kembali ke PBI lagi, itu bawa surat pengantar dari desa, nanti ke Dinsos Kak, Dinas Sosial gitu. Tapi kalau misalkan mau ke peserta mandiri, nanti bisa datang ke kantor setempat atau mall pelayanan publik atau melalui WA Pandawa ya Kak. Semoga menjawab ya Kak Rifa. Ada komen lagi Kak dari Kak DHSR. Kak, status BPJS mandiri tapi sudah beberapa bulan di APK JKN tidak ada tagihan. Itu gimana ya Kak? Oke, mungkin dari Kak DHSR itu bisa dicek dulu di aplikasi mobil JKN-nya di menu info peserta Kak. Itu apakah masih sebagai peserta mandiri atau mungkin mohon maaf sebagai penerima bantuan iuran Kak. Jadi dicek dulu kalau memang sudah tidak ada tagihan atau premi, bisa jadi sudah dialihkan ikut ke bantuan pemerintah Kak. Nanti dicek dulu ya Kak di menu info peserta. Segmennya apa? Bisa juga di pekerja juga ya Kak? Ya, bisa juga sudah terdaftar ikut ke tempat kerja. Mungkin dari kakak tidak menyadari kalau sudah diikutkan ke tempat kerjanya atau ikut ke suaminya mungkin Kak. Seperti itu ya Kak. Semoga menjawab ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Yani, BPJS kakek saya 1 orang tapi di pembayaran 2 orang ketambahan anaknya yang udah pindah kakak, gimana Kak? Oke Kak Yani, mungkin bisa segera melaporkan perubahan data kakaknya ke kami, ke BPJS Kesehatan atau lewat WA Pandawa, bisa nanti kita bantu sesuaikan. Jadi kalau BPJS Mandiri itu kan memang berlakunya seumur hidup ya Kak, sesuai kakak. Jadi kalau memang ada perubahan kakak yang dulunya itu satu kakak bersama anak dan orang tua dan saat ini sudah beda kakak, sudah menikah mungkin, nah itu nanti segera dilaporkan ke kita, ke BPJS Kesehatan. Jadi harus ngurus kakak yang baru dulu ya Kak. Karena kalau kakaknya nggak lapor, kita kan nggak tahu ya Kak. Kak, kalau ganti alamat apa harus ke kantor? Tidak perlu Kak. Tidak perlu Kak. Kalau bisa untuk perubahan data ya, bisa online ya lewat WA Pandawa ya Kak. Jadi lebih mudah, nggak perlu datang ke kantor cabang. Kak, aku punya kartu BPJS dari desa tapi anak dan suamiku nggak punya. Apakah bisa dibikin dari desa juga? Dari Mbak Sol. Oke, mungkin kakaknya bisa kecek dulu di WA Pandawa pakai nomor induk suami beserta anaknya ya Kak. Jadi kalau misalkan ternyata dicek dari WA Pandawa menggunakan NIK suami dan anaknya sudah punya terdaftar dari BPJS Kesehatan, itu bisa dipakai kalau masih aktif ya Kak. Jadi hanya menggunakan NIK atau KTP yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata kakaknya sudah ngecek di WA Pandawa, ternyata memang belum punya atau belum terdaftar BPJS Kesehatan, nanti bisa kakaknya mengajukan dari bantuan pemerintah di Dinsos setempat membawa surat pengantar dari desa Kak. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Sol. Kak dia ramah sekali. Ada komen lagi Kak dari Ayah Hekenes. Kak, saya mau nambah anggota keluarga, anak sudah diurus di kantor tapi tidak ada jawaban dari BPJS. Oke, mungkin dari Kak Ayah Hekenes itu bisa disampaikan kemarin ngurusnya ke tatap muka berarti ya, ke kantor BPJS mana dan masih menunggu jawaban apa ya Kak. Mungkin bisa sambil dicek juga di aplikasi mobil JKN-nya Kak, apakah anaknya sudah terdaftar masuk ke situ. Begitu ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Bibi Alesa. Kak, BPJS saya dari pemerintah ini. Kak, BPJS saya yang dari pemerintah ini keterima P3K. Syarat untuk peralihan BPJS-nya gimana? Oke, kalau di P3K itu harus menerima SK dulu ya Kak ya. Jadi kalau sudah ada SK-nya nanti silakan dilaporkan ke BKD atau yang PIC yang biasanya mengurus dari tempat instansinya Kakak, nanti biar
diurus secara kolektif Kak, bersamaan dengan anggota P3K yang lain. Jadi nanti biasanya kalau Kakak masih aktif terdaftar dari bantuan pemerintah, nanti bisa mengisi dulu surat pengunduran diri dari bantuan pemerintahnya. Gitu. Nanti dibantu sama BKD-nya ya Kak. Nanti izin di reminder BKD-nya saja. Jadi kakaknya nggak perlu mengurus secara mandiri ke kantor. Ada komen lagi Kak dari Kak Ardiansyah. Kak, BPJS Mandiri masih ada tunggakan dan udah off. Apakah itu bisa tidak diterima di perusahaan? Untuk Kak Ardiansyah, mohon maaf kalau itu diterima atau tidaknya di suatu perusahaan itu kebijakan masing-masing perusahaannya ya Kak. Jadi mungkin perusahaannya juga ngecek, bisa jadi juga tidak. Tapi kalau saran saya, kalau memang masih ada tunggakan peserta mandiri, monggo segera dilunasi saja Kak. Atau ikut ke rehab, rencana pembayaran bertahap, nanti biar bisa aktif. Setelah itu nanti kalau memang sudah keterima di suatu perusahaan, nanti bisa diikutkan, dialihkan ikut ke perusahaan tersebut. Jadi tidak bayar mandiri lagi Kak Ardiansyah ya. Semoga menjawab ya Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Megawati. Kalau BPJS dari perusahaan sudah tidak aktif, apa bisa diaktifkan lagi dan apakah kena denda? Oke Kak Mega, mungkin BPJS-nya dari perusahaan sudah non-aktif. Untuk mengaktifkan lagi bisa beralih ke peserta mandiri. Terus kalau ditanya apakah ada dendanya atau tidak, itu tidak. Jadi membayarnya mulai dari pertama atau 1 bulan itu saat kakak mengalihkan ke peserta mandiri. Namun yang perlu diketahui kalau kakak mengaktifkan kembali ke BPJS Mandiri dan dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan dari nonaktif di perusahaan yang lama, itu nanti kena masa tunggu ya Kak, 14 hari. Nanti kakak bisa mengaktifkan lagi lewat WA Pandawa ya Kak. Pilih yang dengan masa tunggu 14 hari. Kalau kakaknya pilih yang tanpa masa tunggu 14 hari, nanti kakaknya membayar premi sejak dinonaktifkan. Jadi kalau sudah 5 bulan misalkan ya Kak, jadi nanti kakaknya membayar selama 5 bulan itu dikalikan dengan kelas yang kakak pilih, dikalikan dengan jumlah anggota keluarganya. Jadi preminya lebih banyak ya Kak, tapi bisa langsung aktif karena tidak pakai masa tunggu 14 hari ya Kak Dea ya. Iya, itu biasanya digunakan untuk yang rawat inap. Saat ini sudah rawat inap atau membutuhkan pelayanan kesehatan, seperti itu Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak Tokan. Kak, aku perbaiki KTP tapi NIK, DLL sama, tapi BPJS ku diblokir, BPJS gak bisa bayar, itu gimana Kak? Oke, dari Kak Tokan mungkin maksudnya diblokir itu nonaktif gitu ya Kak maksudnya ya, atau karena nggak bisa bayar itu berarti awalnya peserta mandiri dan saat ini mungkin sudah ikut ke bantuan pemerintah atau bisa jadi ikut ke perusahaannya gitu. Nanti coba dicek dulu ya Kak, di WA Pandawa juga bisa. Nanti cek status kepesertaan kakaknya dulu. Apa? Ada komen dari Kak Lavi, Kak, kenapa tunggakan yang dihapuskan pemerintah pilih-pilih? Oke, Kak Lavi, mohon maaf sampai saat ini kita juga belum ada informasi resmi, Perpres juga belum ada yang mengatur kaitannya dengan hal itu, jadi kami belum bisa menjawab ya Kak. Jadi kita tunggu aja Kak sama-sama apakah nanti ada perubahan atau tidak, seperti itu Kak. Ada komen lagi Kak dari Kak F. Min, kalau ngurus BPJS buat lahiran tapi belum ada surat nikah negara bisa nggak ya? Oke, Kak F, maksudnya mau ngurus BPJS buat lahiran itu apakah buat bayinya atau buat persalinannya ibunya ya Kak. Jadi kalau misalkan sudah menikah, baiknya itu memang segera disampaikan ke kami, ke BPJS Kesehatan, karena kan sudah ada perubahan ya Kak, sudah menikah. Jadi segera disampaikan ke kami untuk perubahan datanya. Kalau bisa memang segera mengurus kakak Kak. Jadi tidak harus menunggu adik bayinya lahir dulu, bisa mengurus kakak dulu saat ini agar memudahkan untuk ibu atau istrinya nanti saat persalinan jika di Vaskes kita mau bantu untuk pendaftaran BPJS bayi lahirnya Kak. Jadi kalau nanti
waktu di rumah sakit atau di FKTP saat persalinan itu ternyata kakaknya masih kakak lama, masih sebagai anak padahal sudah beranak, itu nanti akan menyulitkan petugas Kak untuk membantu mendaftarkan BPJS bayinya. Jadi kalau bayi baru lahir itu harus segera kita daftarkan sejak adik bayinya itu lahir. Kalau tidak itu nanti kalau takutnya ada apa-apa gitu seperti itu biar bisa segera digunakan. Jadi baiknya diurus dulu memang ya Kak. Iya Kak F. Ada komen lagi Kak dari Kak Gita, Kak BPJS kok nggak aktif ya? Apa karena beda tanggal lahir di kakak sama BPJS? Oke Kak Gita, mungkin bisa dicek dulu BPJS-nya itu segmen apa. Kalau tidak aktif itu apakah dari Nyun Sewu bantuan pemerintah ataukah dari perusahaan sebelumnya dan memang sudah tidak kerja di perusahaan tersebut, atau bahkan peserta mandiri tapi memang belum membayar premi atau iurannya, itu dicek dulu. Kalau misalkan ada perbedaan tanggal lahir di kakak sama di kepesertaannya BPJS, nanti bisa kita bantu untuk update sesuai kakak. Seperti itu Kak. Jadi kalau kakak sama KTP-nya sudah sesuai tanggal lahirnya dan di BPJS-nya memang beda, nanti segera disampaikan ke kami ya Kak. Bisa lewat WA Pandawa ya. Iya. Kalau lewat mobil JKN juga bisa Kak. Jadi kakaknya tinggal pilih mau kemana. Kak, aku pakai BPJS Mandiri tapi gak bisa dibayar. Udah nunggak 22 bulan mau dipindah ke BPJS PBI apa bisa? Oke, dari Kak Sinci. Ya. Oke, Kak Sinichi. Kalau BPJS Mandiri tapi nggak bisa bayar itu apakah jangan-jangan sudah dialihkan ke bantuan pemerintah Kak? Mungkin bisa dicek dulu ya di info peserta itu segmennya saat ini apa gitu. Atau jangan-jangan masih di Mandiri kakaknya ini salah memasukkan nomor VA virtual akunnya gitu. Untuk meminta nomor virtual akun itu bisa dicek lewat WA Pandawa juga Kak. Mohon maaf ini Kak, ini belum pindah BPJS PBI, jadi masih mandiri. Masih mandiri ya. Kalau mandiri kok nggak bisa dibayar itu mungkin ini salah memasukkan nomor virtual akunnya mungkin Kak. Jadi nanti bisa dicek dulu ya Kak. Yang bikin gagal tuh apanya, atau mungkin ini di tenan atau mersennya kakak bayar itu memang sedang error gangguan seperti itu. Jadi bisa dicoba secara berkala ya Kak? Berkala atau ke kanal pembayaran yang lain Kak mungkin. Kak, ini kita kurang 5 menit lagi ya Kak live-nya. Jadi kita tadi udah mulai jam 3:30. Ini boleh. Ada komen Kak dari Kak Coko Vivo. Assalamualaikum Kak, asam lambung masuk kriteria gawat darurat enggak? Waalaikumsalam Kakak Coco Vibo. Jadi kalau kriteria emergensi atau tidak itu tidak dari BPJS ya Kak yang menentukan, tapi dari hasil pemeriksaan dokter yang menangani kakak atau pasiennya di IGD. Jadi kalau emergensi sendiri atau kegawat daruratan itu kan artinya yang mengancam nyawa, atau kalau tidak segera ditangani kan akan menimbulkan kecacatan. Jadi bisa dicek dulu apakah asam lambungnya itu sudah parah atau ada penyerta yang lain, misalkan sampai sesak nafas, gagal nafas dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dipukul rata, hanya dibilang asam lambung saja, tapi kita cek dulu, dokter yang akan mengecek ya Kak. Nanti waktu kakak atau pasiennya itu datang ke rumah sakit misalkan di IGD itu, oh ini hasil pemeriksaannya ini tidak masuk gawat darurat atau masuk ke gawat daruratan. Jadi tergantung masing-masing kondisi pasiennya ya Kak saat berada di vaskes. Jadi tidak ditentukan dari BPJS Kesehatan. Ada komen lagi Kak dari Kak Linda. Kak, kalau BPJS Mandiri dari kelas 3 mau ganti kelas 1 gimana? Bisa kah? Bisa Kak Linda. Jadi untuk perubahan kelas bisa dibantu lewat aplikasi Mobil JKN langsung. Nanti
di menu ubah data peserta, dari yang sebelumnya kelas 3 mau beralih ke kelas 1, itu bisa lewat situ mobil JKN dengan catatan di kelas 3-nya sudah minimal 1 tahun ya Kak. Jadi nanti langsung diubah dan berlakunya itu mulai tanggal 1 bulan selanjutnya. Jadi kalau Kakak melakukan perubahannya di bulan 10, nanti aktifnya di kelas yang baru itu di tanggal 1 bulan 11, seperti itu. Ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kak. Boleh. Ada komen dari Kak Dela, Kak aku kan ada BPJS pemerintah, habis buat lahiran kok langsung tulisannya dinonaktifkan ya Kak? Oke Kak Dela, mungkin saat setelah lahiran tadi Kakak ngecek sudah tidak aktif itu karena mungkin masuk dalam non mutasi ya Kak, dari pemerintahnya memang sudah dianggap mampu atau sudah tidak dibayar lagi sama pemerintahnya. Jadi bukan karena habis lahiran kita nonaktifkan, bukan. Jadi mungkin ada alasan dari pemerintahnya untuk menonaktifkan, masuk dalam kriteria tersebut. Jadi mungkin kebetulan aja timingnya ya Kak ya, setelah lahiran kakaknya BPJS-nya nonaktif. Untuk itu kakak bisa mengaktifkan kembali ke BPJS yang mandiri, bisa lewat WA Pandawa ataupun bisa ke MPP Mall Pelayanan Publik atau kantor cabang setempat. Kalau misalkan mau ikut ke bantuan pemerintah lagi, nanti bisa bawa surat pengantar dari desa, dibawa ke dinas sosial Kak, seperti itu ya. Kalau PBI itu memang kadang bisa tiba-tiba nonaktif apa tiba-tiba diaktifkan gitu ya Kak? Betul. Kakaknya kalau mau aktif terus bisa daftar mandiri aja Kak, saran kami. Sudah 16.30 Kak Dea. Sudah 16.31 sekarang. Ya, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Kak, anakku udah usia 6 tahun belum ada BPJS. Kalau mau daftar apakah harus bayarnya mulai dari dia lahir? Dari Kak Afur. Ya, dari Kak Afur, BPJS Kesehatan itu wajib didaftarkan sejak yang bersangkutan lahir. Iya, jadi kalau misalkan memang sampai saat ini usia 6 bulan apa 6 tahun ya Kak? 6 tahun. 6 tahun itu berarti harus didaftarkan sejak yang bersangkutan atau dihitungnya preminya itu dari lahir ya Kak, seperti itu. Makanya kalau kakak ada perubahan kakak, kelahiran atau kematian bisa langsung dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Oke Kak Dia, mungkin udah selesai ya Kak, udah 1 jam kita di sini. Untuk kesimpulan yang sering ditanyakan, yang pertama itu ada pemutihan ya Kak. Untuk pemutihan sendiri gimana Kak tadi? Kalau info yang beredar pemutihan saat ini di BPJS Kesehatan memang belum bisa resmi menjawab. Belum menjawab karena memang belum ada info resmi atau info lanjutan dari Perpres. Jadi masih seperti sebelumnya ya Kak, gitu. Jadi belum ada info resmi kalau memang sudah fix atau sudah sah terkait pemutihan tersebut. Jadi kita tunggu aja ya Kak. Untuk yang selanjutnya yang sering ditanyakan yaitu BPJS Kesehatan apakah bisa dinonaktifkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya Kak. Untuk penonaktifan BPJS sendiri. Kesehatan yang mandiri ya Kak, maksudnya ya. Yang mandiri. Ya. Kalau yang mandiri itu memang tidak bisa dinonaktifkan kecuali yang bersangkutan itu sudah tutup usia, meninggal atau pindah ke warganegaraan. Misalkan yang bersangkutan itu keluar negeri kerja atau menempuh pendidikan, bisa kita off-kan atau nonaktifkan sementara. Kalau yang bersangkutan sudah kembali lagi ke Indonesia, bisa kita kembali aktifkan. Jadi selama yang bersangkutan ada di luar negeri itu tidak perlu membayar preminya, seperti itu Kak Dia. Iya. Terus yang terakhir ini Kak, yang paling sering ditanyakan